Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dias Iqbal Sulamal dengan NIM 11121001029. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil materi Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh dosen Pak Edi Wahyudi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu legal drafting. Legal drafting dalam konteks hukum administrasi negara, legal drafting merujuk pada proses-proses penyusunan dokumen, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, dan mencakup penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum administratif lainnya. Beberapa aspek yang penting dalam legal drafting, hukum menurut administrasi negara melibatkan prinsip-prinsip dan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan hukum. Legal drafting dalam hukum administrasi negara harus memastikan kepatuhan konstitusi, undang-undang, dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, jelas, tegas. Klausa-klausa dan frasa-frasa dokumen hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Yang ketiga, prinsip kepastian hukum. Legal drafting menciptakan kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa teks dapat diartikan dengan jelas dan dapat memberikan petunjuk yang cukup tentang cara melaksanakannya. Yang keempat, ruang lingkup dan tujuan yang jelas. Dokumen hukum harus menentukan ruang lingkup dan tujuannya dengan jelas. Ini membantu dalam menghindari interpretasi yang ambigu dan memastikan bahwa aturan yang diusulkan atau disahkan sesuai dengan kebijakan publik. Yang kelima, aspek partisipatif. Dalam konteks hukum administrasi yang demokratis, legal drafting mungkin melibatkan proses partisipatif yang melibatkan berbagai pihak seperti stakeholder, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Yang keenam, pemahaman terhadap proses administratif. Legal drafting harus memperhitungkan proses administratif yang terlibat dalam pelaksanaan aturan. Ini mencakup prosedur, pelaksanaan, kewenangan administratif, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan tata kelola pemerintahan. Yang terakhir, ketujuh, evaluasi dan peninjauan rutin. Dokumen hukum administratif dapat mengalami perubahan seiring waktu. Oleh karena itu, proses legal drafting juga mencakup evaluasi dan peninjauan rutin untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dan efektif. Perlindungan hukum dari aspek administrasi negara. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara Indonesia. Perlindungan hukum bagi warga negara. Sistem ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah. Akses keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum administrasi negara juga mencakup akses yang adil terhadap sistem peradilan administrasi, sehingga warga negara dapat mendapatkan perlindungan hukum secara efektif dan merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Pengawasan dan akuntabilitas. Perlindungan hukum administrasi negara juga melibatkan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sistem ini juga mencakup penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan, atau tindakan korup dalam administrasi publik. Perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang, peraturan, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan terlaksananya administrasi publik yang baik. Kedudukan hukum pemerintah memiliki dua kedudukan hukum, yaitu yang pertama sebagai wakil dari badan hukum publik, yang kedua sebagai pejabat dari jabatan pemerintahan. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintahan yang dapat memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat. Yang pertama, pembuatan perundang-undangan. Yang kedua, perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan. Ketiga, perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan. Perlindungan hukum dalam perdata.
berhubungan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Dalam perlindungan hukum terhadap rakyat dalam ranah publik, di mana tindakan hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan, tindakan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah. Penegakan hukum administrasi negara merupakan upaya untuk menegakkan aturan dan hukum yang terkait dengan aktivitas administrasi publik dan pemerintahan. Ada beberapa aspek penting dari penegakan hukum, meliputi: pertama, pengadilan tata usaha negara; kedua, lembaga pengawasan; ketiga, peraturan perundang-undangan; keempat, sistem pengawasan internal. Penegakan hukum administrasi. Konsep penegakan hukum administrasi negara merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum. Norma hukum administrasi negara guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata. Tujuan dari penegakan norma hukum administrasi negara adalah terwujudnya tertib hukum dalam rangka melindungi kepentingan hukum. Penerapan kewenangan sanksi pemerintah. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. 3 jenis sanksi dalam hukum administrasi negara. Pertama, sanksi reparatoir. Sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum, atau mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Contoh, paksaan pemerintah dan pengenaan uang paksa. 2. Sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Contoh, pengenaan denda administratif. Sanksi regresif yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Contoh, penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan. Jenis sanksi dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, sanksi reparatoir; yang kedua, sanksi punitif; yang ketiga, sanksi regresif. Yang pertama, sanksi reparatoir dalam hukum administrasi negara merujuk pada jenis sanksi yang ditujukan untuk memulihkan atau memperbaiki kerugian atau dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran administratif. Beberapa bentuk sanksi reparatoir dalam HAN meliputi restitusi, yaitu memerintahkan pelaku atau pelaku pelanggaran untuk mengembalikan keadaan atau kondisi yang terganggu akibat tindakan administratif yang salah atau melanggar. Yang kedua, perbaikan kerugian, memerintahkan pelaku pelanggaran untuk memberikan ganti rugi atau memperbaiki kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Yang ketiga, rehabilitasi, mewajibkan pelaku pelanggaran untuk menjalani program rehabilitasi atau pelatihan guna memperbaiki perilaku atau tindakan yang melanggar aturan administratif. Yang ketiga, rekonstruksi atau pemulihan lingkungan, memerintahkan pelaku pelanggaran untuk melakukan tindakan rekonstruksi atau pemulihan terhadap lingkungan yang terpengaruh akibat tindakan administratif yang merugikan. Yang terakhir, peringatan dan pembinaan, memberikan peringatan resmi dan mewajibkan
pelaku pelanggaran untuk menjalani pembinaan atau pendampingan agar dapat memahami dan memperbaiki perilaku yang melanggar aturan. Sanksi punitif dalam hukum administrasi negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, sanksi punitif mengacu pada tindakan, hukuman, atau ganjaran yang diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran administrasi. Sanksi ini diterapkan sebagai konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang melanggar aturan-aturan administratif. Contoh sanksi punitif dalam hukum administrasi negara meliputi denda administratif. Pemerintah dapat memberikan denda administratif kepada pihak yang melanggar aturan atau kebijakan administratif. Denda ini dapat berupa sanksi keuangan sebagai hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan. Yang kedua, penghentian sementara atau pembekuan kegiatan. Pemerintah dapat penghentian sementara atau pembekuan kegiatan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran administratif. Hal ini dilakukan sebagai tindakan penahanan atau penghentian sementara sampai masalahnya dapat diselesaikan. Yang ketiga, diskualifikasi atau pembatasan hak. Sanksi dapat berupa diskualifikasi atau pembatasan hak tertentu bagi individu atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran administratif. Yang terakhir, penonaktifan sementara atau peringatan. Sanksi dapat berupa penonaktifan sementara dari kegiatan tertentu atau pemberian peringatan resmi sebagai peringatan untuk tindakan mengulangi pelanggaran. Sanksi regresif dalam HAN. Sanksi regresif dalam hukum administrasi negara merujuk pada sanksi atau hukuman yang ditetapkan dengan intensitas yang meningkat seiring dengan berlanjutnya atau terulangnya pelanggaran. Artinya, semakin sering atau serius pelanggaran yang dilakukan, sanksi yang diberikan juga semakin berat. Contoh sanksi regresif dalam hukum administrasi negara meliputi: yang pertama, ada denda bertingkat. Denda yang semakin besar atau meningkat seiring dengan berulangnya pelanggaran atau keberatan administratif yang dilakukan oleh individu atau entitas. Yang kedua, penghentian kegiatan dengan tingkatan berbeda. Penghentian sementara kegiatan atau bisnis yang dapat meningkat secara bertahap dari tingkat ringan hingga berat, tergantung pada seberapa sering atau seriusnya pelanggaran. Yang ketiga, diskualifikasi bertahap. Pembatasan hak atau diskualifikasi yang semakin lama atau berat seiring dengan berulangnya pelanggaran tertentu. Yang terakhir, peringatan berjenjang. Pemberian peringatan administratif yang semakin serius atau tindakan korektif yang semakin berat bagi pelanggaran yang berulang. Dasar hukum pengawasan administrasi negara. Yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Kedua, UUD nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur prinsip-prinsip umum administrasi pemerintahan termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pencegahan korupsi. Yang ketiga, UUD nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik dari lembaga administratif. Yang keempat, UUD nomor 15 tahun 2006 tentang pemeriksa keuangan berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang kelima, UUD nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani pengaduan masyarakat terkait dengan tindakan atau kebijakan pemerintah. Contoh terkait pengawasan administrasi negara, pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan instansi pemerintah, termasuk departemen, lembaga, dan badan negara. Investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memiliki peran dalam mengawasi dan memerangi korupsi dalam lembaga pemerintahan. Pengaduan ke Ombudsman.
masyarakat dapat mengajukan pengaduan terkait dengan pelayanan publik atau tindakan administratif pemerintah ke Ombudsman. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pengawasan dapat dilakukan melalui uji materi terhadap peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi, audit kinerja oleh inspektorat atau lembaga pengawas intern. Inspektorat di berbagai lembaga pemerintahan dapat melakukan audit kinerja untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan di dalam suatu lembaga. Pengawasan legislatif. Lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Media dan masyarakat sipil berperan dalam pengawasan administrasi negara dengan memberikan liputan, melakukan investigasi dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peradilan administrasi negara. Tujuan peradilan administrasi negara adalah memberikan mekanisme yang objektif dan independen untuk menyelesaikan konflik hukum antara warga negara dan lembaga administratif. Dasar hukum peradilan administratif negara. Yang pertama, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan UU yang secara khusus mengatur tentang peradilan administrasi negara. Contoh studi kasus terkait peradilan tata usaha negara adalah pembatalan keputusan administratif oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikut adalah macam-macam bentuk sanksi dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, yaitu berupa teguran tertulis. Yang kedua, paksaan pemerintahan. Yang ketiga, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan seperti izin, subsidi, pembayaran, dan lain-lain. Yang keempat, pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Yang kelima, pengenaan denda administratif.